Gini debat aku dokter sih. Dokter Al-Azhar debat aku lah memang dasar kelas ceng-ceng pun rasa komentar. Baiklah, yang pertama yang akan mendebat Gus Fuad adalah Habib Ali Al-Jufri dan akan meluruskan pemahamannya tentang tasawuf supaya tidak serampangan dan supaya tidak membahayakan terhadap akidah umat. Saya persilahkan Habib Ali Al-Jufri. التصوف الذي يعرفه أئمة السلف من لدن الحسن البصري إلى المتأخرين ممن أدركناهم من مشايخنا هو الانشغال بتحقق الإنسان بركن الدين الثالث وهو الإحسان. Bukan kata saya Gus Fuad, karena saya bukan profesor doktor dari Al-Azhar. Waqaffaina atba'na ala asarim ay annabiyina bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minat Taurah wa atainaul injila fihi hudan minad dhalalah wa nurun bayanun lil ahkam wa musaddiqan halun lima baina yadayhi minat Taurati lima fiha minal ahkam wa hudan wa hidatan lil muttaqin. Jadi sebenarnya Al-Jalil 3 ini adalah lokasi tertua. Pada hakikatnya Al-Jalil 1 harusnya di sini. Tapi Al-Jalil 1 kita bangun dari Jawa, yaitu ada di Jember. Al-Jalil 2 ada di Patemon. Kemudian Al-Jalil 3 ada di sini di Sumeneb, yaitu tempat kelahiran, tanah kelahiran saya ada di Al-Jalil 3. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Pendidikan Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang satu hal saja, tentang adanya esensi daripada Islam yang disampaikan oleh Gus Fuad. Gus Fuad menyampaikan bahwasanya begini, Ilmu yang lain nggak di ini, tasawuf malah ditinggalkan secara umum gitu. Makanya salah pikiran itu selalu yang diserang itu orang tasawuf. Yang disesat-sesatkan nomor satu itu sufi, para sufi, para ahli tasawuf. Disesatkan kemudian dituduh Syiah, itu pasti itu. Itu mereka bencinya itu bukan main. Tasawuf kan memegang esensi Islam, ajaran yang inti dari Islam. Tasawuf kan memegang esensi Islam, ajaran yang inti dari Islam. Kalau fikih itu kan cuma petunjuk teknis toh. Pendapat-pendapat ulama, bukan cuma yang nanti ya di mana-mana. Petunjuk teknis yang bisa berubah-ubah toh. Apalagi fikih yang pelajari kebanyakan fikih abad pertengahan, fikih peperangan, fikih perang salib, ya sudah toh, biasnya sudah luar biasa toh. Ya, gini debat aku dokter sih. Dokter Al-Azhar debat aku lah. Wow. Dasar kelas ceng-ceng pun rasa komentar toh. Ya, 3 guyu pitik. Sudah terlalu banyak ayam tertawa sekarang, jangan ditambah-tambah lagi, kasihan. Ayamnya ketawa terus kan capek. jadi esensi daripada Islam itu tasawuf, katanya begitu. Sekarang saya akan menyampaikan kepada Anda bahwa ini mungkin sekitar Anda atau sebagian Anda menyampaikan, wah ini hal remeh. Baik, saya akan menyampaikan lebih jelas dulu mudaratnya ketika Anda mempunyai satu persepsi bahwasanya ketika diselang-seling atau dibolak-balik adanya esensi daripada Islam,
ini maka akan terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Orang awam akan semakin mudah dan ringan dengan adanya Islam yang dibuat main-main pada akhirnya. Contoh misalkan, hakikat daripada keislaman itu adalah bagaimana zikir kepada Allah, sehingga lama-lama orang akan membenarkan ketika tidak perlu salat, cukup di dalam hati saja karena hakikatnya adalah zikir. Maka Masya Allah, ini luar biasa akan menjadi satu dampak yang negatif terhadap agama kita, terhadap umat, terhadap akidah umat. Insya Allah kita akan menjelaskan lebih detail dan akan lebih gamblang di sini. Gus Fuad menyampaikan bahwasanya ini katanya tasawuf, ini esensinya di sini. Dan jangan mendebat kalau misalkan bukan Profesor Dr. Al-Azhar, kurang lebihnya begitu. Jadi baiklah, saya akan mendowngrade omongan saya. Jadi saya tidak akan menyampaikan bahwasanya saya Muhammad Fahim yang berbicara. Tidak. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para kakeknya, buyut-buyutnya Profesor Doktor dari Al-Azhar kalau perlu. Karena apa? Karena Gus Fuad tidak mau didebat oleh buzzer, ecek-ecek dan lain sebagainya, kurang lebihnya begitu seperti Gini debat aku dokter sih. Dokter Al-Azhar debat aku lah memang bahasa kelas ceng-ceng pun rasa komentar. Ya 3 guyu pitik. Baiklah, yang pertama yang akan mendebat Gus Fuad adalah Habib Ali Al-Jufri dan akan meluruskan pemahamannya tentang tasawuf supaya tidak serampangan dan supaya tidak membahayakan terhadap akidah umat. Saya persilahkan Habib Ali Al-Jufri. التصوف الذي يعرفه أئمة السلف من لدن الحسن البصري إلى المتأخرين ممن أدركناهم من مشايخنا هو الانشغال بتحقق الإنسان بركن الدين الثالث وهو الإحسان. فالفقه، علم الفقه، اشتغل بأركان الإسلام 4: الصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتبع ذلك من المعاملات. وعلم التوحيد الذي سمي بعد ذلك بعلم العقيدة، وكلمة عقيدة لم تكن معهودة في عهد الصحابة ومن بعدهم، ولكنه يسمى بعلم التوحيد أو العقيدة، استنبط من أركان الإيمان وهو الركن الثاني من أركان الدين، الأركان الستة. والتصوف هو العلم الذي اعتنى باستنباط الأحكام والآداب التي بها يصل الإنسان إلى تحققه بالركن الثالث من أركان الدين وهو مقام الإحسان. Jadi jelas di sini bagaimana kata beliau bahwa at-tasawufu huwal ishtighal bi tahaqquqil insani bi ruknid din tsalis huwal ihsan. Bahwa tasawuf ini adalah bagaimana kita memprioritaskan, membenahi adanya rukun Islam yang ketiga, yaitu al-ihsan. Yang ketiga, sekali lagi yang ketiga. Jadi bukan hakikat. Membenahi apa yang disebut dengan pribadi, pemikiran, akal, adab dan lain sebagainya. Ini adalah tasawuf, jadi bukan hakikat. Ibaratnya Anda kalau misalkan masuk ke dalam sebuah ruangan inti, Anda masuk di dalam pelatarannya dan Anda sudah berada di rumah tersebut. Anda tidak perlu masuk ke dalam, Anda sudah dikatakan masuk ke dalam rumah tersebut. Meskipun Anda berada di kamar depan atau berada di beranda, Anda sudah bisa dikatakan Anda sudah berada di dalam rumah tersebut. Sama di dalam Islam juga begitu. Ketika kita masuk ke badan Islam, inti dan hakikatnya masuk ke dalam Islam, itu sudah masuk di dalam lingkungan, lingkup, dan agama yang benar. Mana yang didahulukan? Buka pintu dulu, kemudian assalamualaikum dulu, dan kemudian syarat-syaratnya dipenuhi untuk Anda bisa masuk ke kamar tidur, Anda bisa istirahat di sana. Kalaupun tidak, Anda selamat karena Anda berada di dalam ruangan tersebut. Masya Allah, kurang lebihnya kalau boleh saya menganalogikan seperti itu. Mohon maaf, saya bukan Profesor Dr. Al-Azhar. Jadi hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri tentang apa tasawuf itu, yaitu ishtighal bi tahaqquqil insan, bagaimana hakikat manusia mendudukkan, memposisikan rukun agama yang nomor 3, yaitu al-ihsan. Ihsan apa itu? Yaitu nanti kita akan sampaikan di dalam beberapa hadis dengan lengkap dan komplit insya Allah. Baik, lalu apa hakikat daripada keislaman? Yang pertama, kita berbicara di mana ada syariat, yaitu semacam fikih, kemudian ada sunnah, kemudian ada tasawuf, kemudian ada namanya tauhid, ada namanya beberapa hasanah-hasanah keislaman lainnya, yaitu misalkan contoh fikih kata Habib Ali Al-Jufri tadi bahwa ishtaghala bi arkanil islamil arba'ah. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang Islam yang taat dan melaksanakan rukun-rukun Islam yang 4, misalkan as-shalah,
as-shaum, zakat, haji, dan lain sebagainya. Wa ma yatba'u dzalika minal muamalat, kata Habib Ali Al-Jufri. Apapun yang sifatnya muamalat, dan ini termasuk dalam kategori syariah. Kemudian tauhid, yaitu ustumbita min arkanil iman. Kalau tauhid, bagaimana kita menata dan memposisikan diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Habib Ali Al-Jufri, bukan kata saya Gus Fuad, karena saya bukan profesor doktor dari Al-Azhar. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan satu kesimpulan daripada hadis Nabi SAW yang menyatakan hakikat Islam itu apa sih? Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seseorang, lebih jelasnya dan lebih konkretnya hadisnya begini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Suatu ketika duduk bersama Rasulullah SAW, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab." Ada seorang laki-laki yang berpakaian putih luar biasa. Kemudian syadidu sawadis syar, rambutnya hitam luar biasa. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak kelihatan tanda-tanda bahwa ini musafir dari mana, tidak tampak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak lama orang ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu orang ini juga menyendankan ininya, lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya begini, bersila, dan ini disandarkan atau bersenden kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lalu memegang kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabari kami tentang Islam, beritahu apa sih Islam hakikatnya. Islam itu apa, kata beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu yaitu bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan dan saya adalah Rasulnya, kemudian melaksanakan salat, melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat maksud saya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan haji jika mampu. Ini kata Nabi SAW bahwa hakikatnya Islam adalah hal tersebut. Bukan tasawuf dulu. Tasawuf itu nomor sekian. Lalu setelah diberitahu orang tersebut, apa katanya? Sodakta, benar kamu Muhammad, katanya begitu. Loh, ini siapa sih, kata Sayyidina Umar? Fa'ajibna, takjub saya. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia bertanya tapi dijawab sendiri, benar-benar sendiri, katanya beliau. Lalu dilanjutkan lagi, qala fa'akhbirni 'anil iman. Muhammad, kabari aku, kasih tahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi sodakta, kata orang tersebut. Loh, ngomong sodakta lagi, Masya Allah. Kemudian bertanya kembali, fa akhbirni 'anis sa'ah. Bertanya tentang sa'ah. Nabi menyampaikan, mal mas'ulu 'anha bi'alami bisail. Yang tanya itu lebih tahu, bahwasannya kita sama-sama nggak tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, yang tahu tentang hari kiamat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi. Jadi sebelumnya tadi ditanya apa iman, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bertanya tentang iman, dijawab bahwa iman kepada Allah, Rasulnya, tentang kitabnya dan hari kiamat. Lalu ditanya, bagaimana kiamat? Kiamat yang tahu hanya Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini masih maksa tanya juga kepada Nabi Muhammad. Fa'akhbirni an amaratiha, tanya, ya Muhammad, tanda-tandanya dah. Kasih tahu bagaimana tandanya kiamat. Lalu Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tanda-tandanya kiamat bagaimana seorang amat, budak amat atau seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, kurang lebihnya begitu. Kemudian terjadi satu perumpamaan di mana orang-orang umatku suatu saat akan berlomba-lomba meninggikan bangunannya dan lain sebagainya. Saya akan bahas lebih inti lagi terhadap apa yang dimaksud Islam pada waktu itu. Tapi saya akan menyempurnakan hadis di sini. Ketika ditanya tentang itu, Nabi Muhammad SAW setelah orang tersebut pergi, beranjak dari mereka yang sedang kumpul-kumpul bersama Sayyidina Umar, lalu Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu Umar siapa yang barusan tanya? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi menyampaikan dengan jelas dan detail. Nah, ini poinnya. Apa kata Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Barusan itu adalah Jibril datang ke sini mengajari agama, mengajari esensi hakikat daripada keislaman kepada kalian, kepadamu, wa Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini jelas
Bagaimana hakikat keislaman itu adalah yang pertama syariat, baru setelah syariat ada perawatan-perawatan, ada bagaimana menjaga keagamaan dengan baik dan hati-hati. Ini namanya baru tasawuf, bukan tasawuf dulu lalu serampangan akhirnya berbicara agama, dianggap akidah, dianggap syariat. Itu adalah hal biasa. Fikih dikatakan adalah hal teori saja. Enggak, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Baik, saya akan menutupnya dengan satu sanggahan terhadap Gus Fuad itu dari ulama tasawuf juga, yaitu Syekh Zainuddin Abi Syekh Zainuddin Al-Malaibari. Bukan Malibari, apalagi diplesetin lagi kepada Malioboro Jogja. Beliau adalah pakar ulama tasawuf. Terbukti kitabnya yang bernama Hidayatul Atqiya ini disyarah oleh Imam Abu Bakar, yaitu Kifayatul Atqiya. Kemudian disyarah lagi juga sama Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Jadi ini sudah kakek buyut-buyutnya Profesor Dr. Al-Azhar. Insya Allah ini jelas. Apa kata beliau? Jadi tasawuf itu bukan hakikat, bukan inti, sehingga ketika ditaruh di depan akan menjadi hambar agama ini. Apa kata beliau di dalam syairnya? Fakadat tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tahsula. Bahwa tariqah, yang itu yang dikatakan tasawuf, hakikat yaitu tasawuf, wahai saudaraku, kata Syekh Zainuddin, kalau tasawuf diutamakan tanpa mengerjakan syariat, dikatakan syariat hanya sebatas apa teori, apa dah, maka lantah sula, nggak akan berhasil, percuma, nonsen, nol, zero, nggak ada apa-apanya agama kalian. Masya Allah. Itu kata beliau, karena tariqah atau haqiqah ini adalah perawatan daripada keagamaan. Bagaimana kita berhati-hati di dalam menyampaikan persoalan agama. Apa kata beliau juga? Wa tariqatun akhdun bi ahwataqal wara. Tariqah itu bagaimana kita hati-hati di dalam persoalan agama. Wa azimatin kariyadatin mutabattila. Seperti misalkan kita mempunyai rasa malu, kita bisa menjaga apa yang disukai Nabi, kita juga menyukainya. Bukan malah meledek-ledek atau sembarangan kurang ajar kepada keturunan baginda Nabi. Atau apalagi mendukung pernyataan-pernyataan yang menistadakan agama. Seperti apa yang disampaikan Pak Dangdung, apa yang disampaikan oleh Beb Kribo. Ini tasawuf apa? Astagfirullah. Baik, saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada hakikatnya, kesimpulannya, kita tahu bagaimana al-Islam wal iqrar bil lisan, yaitu kita dengan jawarih kita, dengan zahir kita, menampakkan dulu kita Islam. Berpakaiannya juga harus dijaga bagaimana ala Nabi, bagaimana yang disukai Nabi, meskipun tidak monoton dan seterusnya, akan tapi paling tidak dirawatlah, dihormati. Kemudian bagaimana wat tasdiq bil qalbi, membenarkan atau mengokohkan hati kita. Apa yang akan dikokohkan? Bi anna jami'a ma jaa'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Yaitu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diyakini kebenarannya dan diyakini ketahqiqannya. Diyakini esensinya ini adalah benar dan kebenaran mutlak yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun juga. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, subscriber channel Benteng Akidah, kita ambil hikmah. Sebenarnya saya tidak sepakat dengan adanya tiba-tiba lalu tahfidz Al-Quran. Kemudian anak saya dimondokkan kepada tahfidz Al-Quran. Tidak. Kalau saya melihat apa yang perlu diutamakan. Kalau misalkan usianya sudah tidak memungkinkan, artinya ini usia sudah lanjut di dewasa, maka tidak mungkin saya nyuruh dia membaca atau menghafal Al-Quran. Tidak. Kenapa? Karena ini akan mengedepankan yang namanya hafalan, kemudian tidak akan paham-paham terhadap persoalan agamanya. Akidahnya kuat dulu. Saya pernah memondokkan anak saya pada waktu usia 7 tahun lalu. Dia keluar dari pondok pesantren tahfidz, kemudian dipondokkan kepada Allahumma yarham Kiai Nawawi bin Abdul Jalil pada waktu itu. Saya menyampaikan kepada beliau, Kiai Syekh Abtina mau memondokkan anak saya. Ini keluar dari tahfidz Al-Quran. Kata beliau apa? Di sini jangan tahfidz dulu. Kalau mau lanjut tahfidz, menghafal Al-Quran, jangan di sini. Tapi yang dikedepankan di sini, kata beliau, yaitu tentang syariat, bagaimana dia paham tentang agama sebetul-betulnya, hakikatnya, esensinya agama, baru menghafal Al-Quran. Ini adalah satu pertimbangan yang sangat bijak. Karena bagaimanapun kita tahu, hafal Quran sebatas hafal. Maka kita sampaikan kepada Anda semuanya, ini hakikatnya, hikmahnya. Anda harus perhatikan betul-betul bagaimana anak kita kapan waktunya menghafal Al-Quran. Kalau misalkan memungkinkan dari usia 4 tahun, 5 tahun, itu waktunya tidak masalah.
Karena di masa-masa setelah itu harus dijelaskan, dikuatkan, diajak beribadah, dipaksa kalau perlu beribadah. Di usia 10 tahun tidak sholat, harus dipukul. Dengan catatan tidak mudarat dan tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Ini adalah pelajaran memaksa anak kita untuk ibadah. Ada aturannya, step by step ketika kita mengenalkan agama kepada anak-anak kita. Bukan tiba-tiba langsung, oh bagaimanapun anak saya harus hafal Quran. Tidak begitu. Kalau begitu akhirnya, Masya Allah, bisa jadi akan terbolak-balik nanti dan anak kita tidak paham pada agamanya. Di masa-masa dia harus mengetahuinya dengan baik dan benar dalam melaksanakannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, أَنْفِقْ يَا بِلَالْ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arash. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu